Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Gelem Waalaikumsalam. Maca Udah deh. semuanya. Salam literasi. Mute. Biasa. Mangga teman-teman semua untuk peserta Udah. agar semuanya mic-nya di mute dulu terlebih dahulu karena Udah kita akan mute kan? mendengarkan pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan teknis sesinya oleh moderator tercinta kita, Pak Kapten Literasi, Bapak Kartino. Dan hari ini, malam ini kita sudah kedatangan 3 pembicara hebat. Ada Ibu Iis, Kepala Sekolah SMP 12 dengan segudang prestasi luar biasa. Kemudian ada Bu Yeti tadi, sama Bu Yeni tadi, yang juga sudah tampil di RCTP dan akan membagikan pengalamannya pada saat tampil di RCTP. Suaranya merdu loh tadi saya dengerin. Kemudian ada Bu Dewi juga yang juga sama dari SD Kalijaga. Oh maaf, tadi Bu Yeni dari SMP 15 Kota Cirebon, kemudian Bu Dewi dari SD Kalijaga Permai yang juga sudah tampil di RCTP. Nanti buat teman-teman terutama yang mungkin nanti akan tampil juga di RCTP dan akan bagaimana sih sebetulnya, mungkin nanti kita akan sama-sama diskusi. Baik, silakan Pak Kartino untuk melanjutkan acara ini. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Kartino dan tolong nanti kembalikan ke saya utuh ya Pak Kartino. Terima kasih. Nggak usah dibalikin lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi semuanya kita. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa. Terima kasih atas kehadiran semuanya pada Gelem Menyapa ke-10 hari ini. Nah, terima kasih Pak Andi sudah memberikan melempar mic kepada saya untuk hari ini. Dan hari ini kita luar biasa akan diberikan paparan oleh narasumber yang tadi Pak Andi bilang segudang prestasi, yaitu Ibu Iis Nuraini, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Beliau juga merupakan juara 1 OGN tingkat nasional 2006 ya? 2016. 2006 ya. Oke. Pak Kartino 2006 ketuaan saya nanti. Selamat, luar biasa, keren banget. Kemudian nanti diikuti juga oleh guru model kita. Wah, dikira saya tadi guru model tuh model empempe gitu ya. Saya suka empempe soalnya. Ya ada nanti dengan Bu Yeni Haryani. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Kemudian tidak asing lagi dengan Serikandi Literasi kita, Ibu Dewi Pujianti dari Kalper, ya Kalijaga Permai, Kota Cirebon, luar biasa. Ini hari ini kita kedatangan trio apa ya namanya ya, bisa kita trio pendidikan luar biasa dari Kota Cirebon yang akan memberikan paparan. Untuk kesempatan hari ini untuk Bu Iis tadi udah diwanti-wanti oleh Bapak host kita ya, Bapak host kita yaitu Pak Andi. Kita dibatasin waktu ya Bu. Ya, nanti siap. kita lebih banyak sesi tanya jawab saja di sini dan Ibu diberikan waktu sekitar 20 menit, kemudian langsung diarahkan ke Bu Yeni, setelah itu langsung ke Bu Dewi, nanti setelah itu baru tanya jawabnya di belakang. Kayak main bola ya? Ya, betul. Nah, pada kesempatan ini tidak perlu panjang lebar lagi, tadi saya sudah jelaskan walaupun hanya sebentar mengenai Bu Iis. Nanti seperti apa Bu Iis ini akan menjelaskan bagaimana perubahan ya dalam pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Tadi baru saja kita ada di YouTube tadi ya, Mas Menteri menjelaskan bagaimana pembelajaran yang akan kita hadapi pada tahun ajaran baru ini. Dan kepada Ibu Iis Nuraini MPD untuk bisa memberikan paparannya. Kami persilakan waktu dan tempat seluas-luasnya. Terima kasih kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih Pak Kartino. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya sudah terdengar cukup jelas, Pak? Udah ya? Soalnya tadi di awal-awal ada trouble dulu, jadi ini ganti-ganti dulu laptop dan sebagainya. Akhirnya laptop pinjaman ini. Jadi nanti saya dibantu oleh host untuk share materinya, untuk jaga-jaga, ternyata memang betul. Terima kasih Pak Kartino, terima kasih pada Gelem Maca. Ini adalah episode ke-10 Gelem Maca Menyapa, dan kebetulan sebenarnya sudah dijadwalkan lama, tetapi akhirnya mundur-mundur dan terakhir mundur lagi ya Pak. Tadi kita jadwalkan jam 4 sore, ternyata karena ada pengumuman dari Pak
Mendikbud tentang bagaimana nasib pembelajaran kita di sekolah di masa pandemi, kita mundurkan menjadi malam hari. Mudah-mudahan ini tidak menjadi surut semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kalau saya lihat di sini ada 28 sampai 29 partisipan. Ini sudah cukup banyak. Terima kasih pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang Andi, sudah suaranya ikut kedengaran bergabung. ya? Sudah kedengaran? Kedengaran Bu, kedengaran. Itu biasanya di partisipan memang sinyalnya kurang bagus. Maaf, dilanjut Bu. Dilanjut ya. Saya lanjut ya. Jelas nggak kedengarannya nih yang lain? Jelas banget. Jelas banget. Ya, sip kalau jelas banget. Saya lanjutkan ya Bu Eva. Bapak Ibu, kita mulai saja. Karena hanya 20 menit yang diberikan waktunya untuk saya, jadi saya agak cepat mungkin tentang penjelasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu tadi. Silakan Pak Andi langsung share screen-nya saja. Pak Andi bisa dibantu share screen-nya. Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama yang dipaparkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, hari ini atau malam ini kita bersama-sama, sebenarnya saya bukan untuk share materi, tetapi kita diskusi. Kita diskusi bersama, mencari format yang sebaik-baiknya, seefektif mungkin, yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Lanjut Pak Andi. Berikutnya pertanyaan kita pasti dalam benak siapapun, kita pasti akan bertanya apakah sekolah kita akan normal kembali gitu ya. Ini pasti akan bertanya seperti itu. Kita memang tidak boleh pesimis, kita harus optimis, sekolah kita akan kembali normal, tetapi memang ini perlu waktu. Ibarat penyakit ketika misalnya kita diserang sakit, kemudian kita berobat atau kita dirawat, setelah sembuh itu tidak akan bisa langsung jalan-jalan, tidak akan bisa langsung normal. Nah, demikian juga dengan pembelajaran, demikian juga dengan bangsa kita yang terserang pandemi. Sedikit demi sedikit mungkin akan berangsur pulih. Nah, oleh karena itu sekolah kita pun sama. Kita juga akan normal kembali, tetapi perlu waktu dan perlu persiapan. Seperti itu. Lanjut Pak Adi. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran di masa pandemi COVID ini ada beberapa opsi sebenarnya yang bisa dipilih. Tadi kalau melihat pengumuman Mas Menteri, itu yang dijelaskan hanya untuk sekolah-sekolah yang ada di zona hijau. Yang boleh dibuka, yang diizinkan dibuka oleh pemerintah adalah sekolah yang ada di zona hijau. Lanjut Pak Andi. Nah, ini sekolah yang diizinkan dibuka itu adalah sekolah yang ada di dalam zona hijau. Kalau di sini di opsi itu ada di nomor 2 ya Bu, pembelajaran tatap muka langsung dengan protokol kesehatan. Ini dengan syarat, syaratnya pun tidak main-main, harus seizin oleh pemerintah daerah, kemudian sekolah harus mengisi daftar checklist yang sudah disediakan oleh kementerian dan dinas kesehatan, dan terakhir adalah izin dari orang tua. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa jika ada 4 syarat, 3 syarat itu semua diizinkan, tetapi jika orang tua tidak mengizinkan, tetap sekolah itu tidak boleh dibuka. Artinya, mau tidak mau, kita harus pula menyiapkan atau memilih pembelajaran jarak jauh. Sebab ketika sekolah diizinkan dibuka pun bagi zona hijau, tetap resikonya kita tidak bisa secara keseluruhan, secara normal membuka sekolah. Tetap harus dengan protokol kesehatan. Contohnya tadi Pak Menteri mengatakan harus ada shift juga. Shift itu ada yang masuk pagi, masuk siang, kemudian kelas dibagi 2, jumlahnya maksimal itu hanya 18 orang. Nah itu, jadi harus tetap juga mengikuti protokol kesehatan, sekalipun sekolah dibuka. Nah sekarang untuk Kota Cirebon atau wilayah 3, karena tadi Pak Menteri mengatakan 94% sekolah itu belum dikategorikan atau belum diizinkan untuk dibuka. Jadi hanya 6% dari keseluruhan sekolah. Bisa dibayangkan 6% itu sedikit sekali ya Bapak Ibu. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kembali melanjutkan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah.
Berikutnya, Pak Andi. Nah, ini fenomena saat ini sekolah belum diizinkan menyelenggarakan pembelajaran secara langsung, maka solusinya adalah pembelajaran jarak jauh atau di dalam pedoman atau SE Setdijen itu mengatakan PJJ itu sebagai belajar dari rumah. Jadi ada belajar dari rumah, ada mengajar dari rumah, ada BDR, ada MDR gitu ya. Lanjut Pak Andi. Nah ini Bapak Ibu, saya perlu kemukakan kenapa pemerintah memberikan surat edaran untuk belajar di rumah. Pertama, yaitu memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan, walaupun dalam masa darurat COVID. Artinya Bapak Ibu di sini perlu kesadaran dari kita sebagai pendidik, mereka itu masih memiliki hak untuk memenuhi layanan, memenuhi haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Artinya Bapak Ibu guru, fenomena yang terjadi selama ini, belajar di rumah, ada yang mengeluh awal-awal banyak tugas kesininya malah dilepas, tidak ditanya, tidak diapa-apakan, jadi seakan-akan anak itu lepas begitu saja. Nah ini sebenarnya tanggung jawab moral kita sebagai pendidik. Kemudian kenapa BDR dilaksanakan? Sebenarnya pemerintah punya tujuan melindungi warga satuan pendidikan dari bahaya terpapar dari COVID, kemudian mencegah penularan COVID di lingkungan satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta didik. Nah, yang terakhir ini, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta didik. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi poin utama atau fokus walaupun BDR, walaupun jauh, walaupun belajar dari rumah, mengajar dari rumah, diharapkan Bapak Ibu guru itu tetap menjalin hubungan sosial karena pemerintah mengisyaratkan interaksi atau aktivitas sosial siswa harus tetap dijaga. Kenapa demikian? Karena Mas Menteri kan kemarin pernah saya baca itu di berita ya, beliau mengkhawatirkan kalau siswa kelamaan di rumah itu akan kesepian gitu ya. Kesepian dalam tanda kutip. Artinya dia tidak bisa bertemu teman-temannya, tidak bisa bertemu gurunya. Nah, ini tugas bagi Bapak Ibu guru agar interaksi sosial, pemenuhan sisi psikologis anak terpenuhi. Lanjut, Pak. Nah, berikutnya prinsip pelaksanaan BDR yang saya beri poin putih itu prinsipnya adalah keselamatan lahir batin. Kenapa harus BDR? Karena menyelamatkan lahir batin siswa. Kemudian memberikan pengalaman yang bermakna. Jadi bukan capaian kurikulum yang kita titik beratkan, tapi bagaimana dia memaknai pendidikan, mau tidak mau siswa itu mengakui bahwa dia membutuhkan guru, kan seperti itu. Kemudian fokus pada pendidikan kecakapan hidup, jadi tidak terlalu mendoktrin siswa untuk menghafal materi, tapi lebih pada bagaimana fokus pada kecakapan hidup yang dia miliki. Kemudian materi juga inklusif, kemudian aktivitas BDR sesuai dengan minat, kemudian mempertimbangkan akses. Bapak Ibu, pertimbangan akses menjadi hal utama. Jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah, berarti tugas terberat adalah bagaimana menyediakan akses jika siswa itu tidak punya akses, tidak punya jaringan, tidak punya alat, tidak punya HP. Jangankan jaringannya, HP-nya saja tidak punya misalnya. Tapi tetap BDR harus dilaksanakan karena itu hak peserta didik kan seperti itu. Nah ini jadi tugas berat sekolah untuk bisa melaksanakan pendataan, memilah mana siswa yang membutuhkan layanan BDR dengan menggunakan jaringan atau akses melalui internet, alat komunikasi internet, dan mana siswa yang membutuhkan layanan langsung atau luring. Saya contohkan di SMP 12 pada PJJ tahap 1, itu kami sudah mendata mana siswa yang tidak memiliki alat dan akses, mana siswa yang memiliki. Rata-rata memang di kami memiliki, itu pun setelah didata dari 440 sekian, itu 74 murid atau 17%-nya itu tidak memiliki alat dan tidak memiliki akses. Kemudian yang berikutnya 300 sekian anak atau 83% memiliki akses untuk melaksanakan PDR secara daring. Nah, dari dua-duanya itu kami layani dengan sebaik-baiknya, kami coba layani meskipun memang menurut kami masih belum efektif, tetapi itu harus dilakukan. Kemudian Bapak Ibu tentang kecakapan hidup. Ini contoh saja ya, contoh. Kemarin kami laksanakan PAT daring. Kemudian ada beberapa yang bertanya, itu daring kan mengerjakannya di rumah.
Kemudian orang tua pasti bantu jawab atau buka buku. Yang luring ya, yang luring kan ngambil soal orang tuanya nih dari sekolah, minta dibantuin saudaranya, misalnya ada yang guru. Bagaimana Bu dengan nilainya? Nah ini pembelajaran pengalaman bermakna Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud pengalaman bermakna itu kita tidak membatasi ini akan A, ini akan B gitu ya. Tetapi anak itu biarkan kita beri kepercayaan ya untuk mandiri, untuk bertanggung jawab gitu ya. Bukan permasalahan nilainya berapa, dibantu siapa, nyontek oleh dicontekin siapa, bukan itu. Tapi anak merasa bahwa sekolah itu adalah tanggung jawab dia. Sekolah itu adalah belajar bertanggung jawab atas kehidupannya gitu. Meskipun kalau secara bahasa anak-anak tidak bisa membahasakan itu, tapi dia akan merasa itu nanti suatu saat ketika dia dewasa seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kita masuk ke materi metode PJJ. Jadi pembelajaran jarak jauh itu ada dua, ada pembelajaran jarak jauh daring atau dalam jaringan atau online, sering kita sebut pembelajaran online. Ada pembelajaran jarak jauh luring atau luar jaringan. Selama ini Bapak Ibu guru mungkin atau Bapak Ibu kepala sekolah mungkin menganggap bahwa pembelajaran jarak jauh itu pasti daring. Itu ya Pak Andi ya. Pembelajaran jarak jauh pasti daring. Tidak selalu Bapak Ibu. Pembelajaran jarak jauh itu tidak selalu daring. Ada juga luring. Ya. Luring itu di luar jaringan. Jadi anak-anak yang tadi saya contohkan 17% itu tidak punya HP, tidak punya akses internet, maka dia tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh tetapi luring. Nah, itu contohnya. Yang luring itu contohnya menggunakan televisi, radio, modul, LK. Nah, seperti yang dilaksanakan oleh tim MGMP KKG itu menggunakan televisi RCTV ya. Kemudian ada yang menggunakan juga RRI. Nah, itu termasuk PJJ luar jaringan. Tetapi jika anak juga TV nggak punya, HP nggak punya, kan kita nggak bisa memaksa ya. Nah ini juga tugas sekolah menyiapkan modul atau lembar kerja atau bahan ajar supaya anak tetap bisa belajar. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, fokus diskusi hari ini sebenarnya ada 3. Yang pertama, identifikasi masalah untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, persiapan sarana dan psikososial serta pendidik. Kemudian yang ketiga, persiapan peningkatan kompetensi guru. Kita lihat seperti apa. Lanjut Pak Andi. Nah, masalah yang diidentifikasi awal bagi setiap sekolah adalah data siswa yang memiliki alat komunikasi dan akses jaringan internet. Terus terang secara pengalaman pribadi mengelola sekolah, yang pertama ini tidak saya lakukan. Karena terus terang yang pertama adalah kaget-kaget ya. Karena kan kita tidak siap dengan PJJ. PJJ itu apa sih? Makhluknya kayak gimana sih? Kepala sekolahnya bingung, wakaseknya bingung, gurunya bingung juga. Jadi bingung rame-rame gitu ya. Kita mau ngapain gitu. Kita hanya siapkan LKS, siapkan buku paket, siapkan WA, Zoom segala macam yang arahnya nggak jelas. Itu di awal. Tapi setelah kesininya, kemudian kami coba untuk terus-menerus mengevaluasi, akhirnya masalah yang kami identifikasi, oke deh, masalah yang diidentifikasi pertama, data dulu siswa, itu berulang-ulang, memang agak melelahkan dan berat untuk wali kelas sedang, Bu ini anak ditanyain tapi jawab-jawab, pas harus didatengin ke rumahnya, ya memang harus seperti itu. Kemudian dukungan orang tua, ini ada cerita sedikit dukungan orang tua tentang PJJ ya. Terakhir kemarin saat PAT itu ada orang tua yang datang ke sekolah, Bu, anak saya kan PAT-nya mau pakai daring ya Bu, pakai HP. Ya terus gimana Bu? Nah terus HP-nya rusak Bu, jadi mau manual aja, boleh nggak gitu ya? Terus Pak Kasek nanya, Ibu tahu manual dari mana? Ya dari grup orang tua Bu, kan saya ikut grup orang tua. Ditanya lah, jadi ibu punya HP? Punya. Lah kenapa nggak dikasihin anaknya? Nah itu kadang-kadang dukungan orang tua di situ yang satu rumah itu bisa punya HP itu 3-4 ya. Ketika HP anaknya rusak, anaknya mau belajar, lah kenapa nggak dipinjemin gitu kan. Nanti dalihnya, oh ini sekolah maksa. Padahal orang tuanya, ibunya masih WA-an dengan grup. Nah itulah. Jadi ini dukungan orang tua, ini contoh kecil dukungan orang tua terhadap anak. Berikutnya, kesiapan guru dalam menjalankan tugas mengajar jarak jauh. Nah ini yang menjadi PR bersama, guru juga sama dengan kepala sekolah, ada apa ya, semacam ketidaksiapan juga.
Ada guru mungkin sekian persen siap, sekian persen tidak siap. Sama dengan sekolah juga. Nanti kita bahas. Berikutnya, Pak. Nah, ini tugas kepala sekolah. Barangkali di sini ada kepala sekolah yang ikut serta juga. Sedikit saja kita jelaskan. Lanjut, Pak Andi. Nah, ini sebagai kepala sekolah tentu saja harus memanage atau membuat manajerial bagaimana agar belajar dari rumah itu bisa terlaksana dengan baik. Permasalahan efektif atau tidak efektif itu akan berjalan nanti gitu ya. Yang penting dilaksanakan dulu. Yang pertama adalah menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan. Model manajerialnya mau seperti apa? Model manajerial selama BDR itu bagaimana? Kemudian yang kedua, memastikan sistem pembelajaran terjangkau bagi semua peserta didik. Itu tadi, anak yang punya HP dan yang tidak punya HP, anak yang tidak punya TV dan yang punya TV, nah itu juga harus didata dan harus terjangkau semuanya. Kemudian membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Nah, ini kepala sekolah bertugas menginstruksikan pada guru untuk menyiapkan pembelajaran daring. Selanjutnya, tentu saja melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru untuk memberikan laporan setiap minggu. Saya termasuk orang yang sering maksa gitu. Ini guru-guru saya pada nonton ya sekarang, pada mengikuti semua. Itu sering kali saya tanya lagi, saya share, guru ini yang belum, guru ini yang belum. Ya memang rewel gitu, kepala sekolahnya harus seperti itu. Tapi ini adalah bagian dari pembinaan dan pemantauan sebenarnya. Sebab kalau ada ketidakpuasan pada pembelajaran, tentu orang tua murid itu komplainnya biasanya ke kepala sekolah dulu. Kenapa sih kok anak saya nggak belajar? Kenapa anak saya main game melulu dan seterusnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya tugas kepala sekolah sebagai manajer itu adalah salah satunya membina dan memantau perkembangan pembelajaran. Sekalipun ini pembelajaran dari rumah. Berikutnya membentuk tim siaga darurat COVID, kemudian laporan secara berkala pada Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, yang penting membentuk tim siaga darurat COVID itu bukan berarti hanya ketika sekolah itu sudah masuk saja, bukan, tetapi ketika sebelum masuk pun tim ini sebenarnya bertugas untuk memantau ada siswa yang sakit atau tidak. Kemudian berikutnya guru-guru mana saja yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran. Karena terus terang pembelajaran dari rumah, BDR, mengajar dari rumah itu memang berat. Beban guru sebenarnya lebih enak yang tatap muka langsung kan Bapak Ibu. Yang BDR itu sebenarnya berat. Tuntutannya banyak, makan kuota banyak, makan pulsa banyak gitu ya. Anak-anak belum tentu juga semangat. Nah, ini sebenarnya tugas berat Bapak Ibu guru. Oleh karena itu Bapak Ibu guru yang memang dari kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, kepala sekolah bisa mengganti atau bisa melimpahkan tugasnya kepada yang lain. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu guru, tugas guru dalam pertanyaannya, tugas guru pada pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah itu apa saja? Yang pertama, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, fasilitasi PJJ daring. Yang kedua, fasilitasi PJJ luring. Nah, untuk luring nanti ada dua, dibagi lagi. Lanjut, Pak Andi. Menyiapkan rencana pembelajaran jarak jauh atau BDR. Nah, Bapak Ibu tidak usah sibuk untuk mencari RPP untuk semester ini, karena nanti diawasi pengawas. Nanti ditanya oleh guru, ditanya oleh kepala sekolah, Bapak Ibu RPP pada masa pembelajaran jarak jauh itu pasti berbeda dengan RPP yang normal ya. Saya tidak menekankan Bapak Ibu tidak membuat RPP. Bapak Ibu membuat perencanaan. Jika itu hanya 1 lembar atau 2 lembar pun tidak masalah kan. Jadi tidak usah terbebani oleh administrasi. Yang penting Bapak Ibu melaksanakan tugas dan laporannya itu ada. Itu sebenarnya yang diperlukan. Jadi menyiapkan rencana PJJ itu bukan menyiapkan RPP, bukan. RPP itu nggak penting lah. Yang penting anak bisa belajar, gurunya bisa ngajar, itu aja. Menentukan KD yang ingin dicapai. Nah, KD yang ingin dicapai kan tidak semua KD Bapak Ibu, karena itu tadi tugas Bapak Ibu berat, anak-anak juga di rumah nggak mungkin di rumah itu anak-anak fokus seperti di sekolah. Jadi KD yang ingin dicapai itu bisa ditentukan, pilih mana yang bisa digabung, mana yang tidak gitu ya, mana yang berat, mana yang tidak. Berikutnya, menentukan moda interaksi daring, luring, atau kombinasi. Jadi interaksi dipilih nanti oleh Bapak Ibu sesuai rencana. Kemudian menentukan dan menyiapkan media pembelajaran.
teks, audio, video, simulasi alat peraga. Bapak Ibu bisa menyiapkan materi berupa teks, berupa audio, berupa video, berupa simulasi, berupa alat peraga. Jadi jangan gini, anak-anak silakan nonton ruang guru, anak-anak silakan ikut ruang guru, anak-anak silakan ikut Edmodo, tapi gurunya diem aja. Nah itu yang sebenarnya kurang tepat ya. Jadi kalau bisa selain menggunakan LMS itu maksudnya Learning Management System yang sudah ada, Bapak Ibu diharapkan juga bisa menggunakan, misalnya Bapak Ibu rekam video YouTube sendiri, di-share ke anak-anak, rekam atau misalnya membuat teks kemudian di-share melalui WA dan sebagainya. Kemudian persiapkan komunikasi dengan siswa dan orang tua. Ini yang sangat penting, yang berhubungan dengan psikososial tadi. Lanjut. Fasilitasi daring. Lanjut Pak Andi. Nah ini kita masuk fasilitasi daring. Pembelajaran model daring itu ada dua, Bapak Ibu. Ada tatap muka virtual, ada Learning Management System. Learning Management System atau disingkat LMS. Tatap muka virtual ini contohnya seperti yang kita lakukan sekarang. Ini namanya video conference. Bisa dari WA, bisa dari Zoom, bisa dari Webex. Nah ini tatap muka virtual ini dipastikan ada interaksi langsung. Jadi kalau bisa Bapak Ibu guru dalam setiap pembelajaran, bukan dalam setiap, tidak harus setiap pembelajaran itu virtual kayak gini. Itu ya menghabiskan pulsa anak-anak juga, menghabiskan pulsa gurunya juga. Jadi saya sarankan ini hanya sekali-kali saja. Bapak Ibu hanya sekali-sekali saja membuat video conference untuk memantau anak belajar atau anak-anak lepas kangen lah begitu. Karena ini hubungannya kan psikososial juga dengan anak-anak. Sekali-kali bisa hanya misalnya 1 bulan sekali pun nggak masalah. Karena ini cukup memakan waktu dan mungkin memakan biaya juga. Nah, kemudian yang kedua, Learning Management System. Nah, ini merupakan pengelolaan pembelajaran yang terintegrasi dengan daring melalui aplikasi. Misalnya ada Google Classroom, kemudian ada Edmodo, ada Rumah Belajar, ada Google Meet, kemudian ada Ruang Guru. Nah, ini contoh-contoh LMS. Nah, ini bisa dijadikan alternatif lain oleh Bapak Ibu selain tatap muka virtual. Kan tadi tatap muka virtual hanya sekali-kali aja ya, Bu ya. Tetapi yang lainnya Bapak Ibu bisa menggunakan LMS. Berikutnya. Nah, ini kita masuk ke tahap. Jadi tahap fasilitasi PJJ daring tahapnya ada 3, ada pra, ada pelaksanaan, ada selesai. Jadi ada pembuka, isi, penutup gitulah. Jadi daring itu pembukanya pertama ini teknis sekali Bapak Ibu guru terutama. Menyiapkan nomor peserta didik, buat di media sosial, tadi pendataan dan sebagainya itu tugas Bapak Ibu guru. Kemudian diskusikan dengan peserta didik yang punya HP siapa, laptop siapa, kemudian aplikasi dan seterusnya. Dan masuk pada materi serta jadwal. Membuat RPP sesuai dengan kondisi. Nah ini yang disebut RPP sesuai kondisi. Memastikan peserta didik orang tuanya ikut mendukung. Berikutnya. Obrolan gitu mah udah sering. Ini ada yang masuk loh Pak Andi. Ya. Bu Hesti, maaf, bisa di-mute dulu ya. Bu Hesti di mute, apa sih di mute? Dimatiin Bu. Mic-nya dimatiin dulu. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan saat pembelajaran itu memeriksa kehadiran anak. Nah ini mungkin dikira bahwa ketika pembelajaran daring itu guru nggak usah ngabsen, guru nggak usah ketemu anak, ya udahlah terserah anak mau belajar apa mau enggak gitu ya. Nah ini sebenarnya pada saat tatap muka virtual itu guru bisa memeriksa kehadiran peserta didik. Pastikan mereka sudah mengikuti pembelajaran. Kemudian mengajak peserta didik berdoa setiap tatap muka atau setiap memulai pembelajaran. Ini selalu harus diingatkan. Berdoa dulu nak sebelum belajar dan seterusnya. Menyampaikan materi sesuai metode, kemudian selalu memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Lanjut Pak Adi. Sebenarnya saat pembelajaran tatap muka itu nggak beda jauh dengan kalau tatap muka dengan virtual maksud saya. Pembelajaran virtual dengan tatap muka sama saja. Pak Adi ke atas lagi tadi, balik lagi sebelum ini. Nah ini, bukan bawahnya, satu lagi, next. Nah ini.
Oh tadi kelewat satu. Sebenarnya ada satu lagi. Nah sekarang masuk ke fasilitasi PJJ daring menggunakan LMS. Ini komunikasi dengan peserta didik, kemudian komunikasi dengan orang tua, memastikan anak-anak itu mengikuti. Ini sepenuhnya orang tua ikut terlibat. Jadi Bapak Ibu dalam pembelajaran daring ini orang tua benar-benar memiliki peran dalam mendukung dan membimbing anak-anaknya. Jadi jangan gurunya pak pikpek menyiapkan, tapi orang tuanya dipinjemin HP aja nggak boleh gitu ya. Nah itu salah satu cara bagaimana cara guru agar komunikasi intensif bisa terjalin dengan orang tua dan anak-anak. Ini sangat penting sekali. Karena kalau kita berpikir Bapak Ibu, kalau pandemi ini belum selesai, kita masih 6 bulan loh. 6 bulan PJJ. Ya, 6 bulan pembelajaran jarak jauh, 6 bulan belajar dari rumah. Kira-kira bagaimana rasanya? Ya gitu deh. Gitu. Lanjut ya. Dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini setelah selesai pembelajaran itu ada peserta didik oleh sekolah, peserta didik dibekali lembar aktivitas belajar. Jadi kalau misalnya anak-anak memiliki akses internet, lembar aktivitas belajarnya bisa di-share melalui WA, tetapi kalau yang tidak punya lembar aktivitas belajarnya diambil oleh orang tua ke sekolah. Mungkin setiap minggu, tidak harus setiap hari orang tua ke sekolah, tapi cukup setiap minggu saja. Kemudian peserta didik juga mengumpulkan aktivitas hariannya. Memang ini jadi beban untuk guru juga, karena Bu ini fotonya penuh, HP saya ngehang, error. Makanya segera pindahkan Bapak Ibu, segera pindahkan foto-foto tersebut disimpan di Google Drive atau di laptop. Jadi tidak penuh banget gitu ya. Lanjut. Nah ini yang luring, Bapak Ibu, fasilitasi PJJ luring 1. Jadi ada luring itu ada 1, ada 2. Luar PJJ itu tadi PJJ yang daring, sekarang PJJ yang luring. Tadi PJJ online, sekarang PJJ offline. Nah ini yang pertama itu menggunakan media buku, modul, bahan ajar, dan benda di sekitar. Lanjut Pak Andi. PJJ luring menggunakan sama sih, awal-awal persiapannya sama, hanya bedanya ini bahannya kan bahan yang kelihatan ya. Bapak Ibu harus punya kesepakatan dengan orang tua, bagaimana orang tua mengawasi anak-anak. Kan ini karena anak-anak yang ini itu tidak bisa kita komunikasi seperti anak-anak yang punya HP ya. Karena dia HP aja nggak punya. Jadi kita berikan bahannya, kita siapkan bahannya mulai dari modul kah, LK kah, kemudian jadwal. Jadwal juga harus terinci karena mereka setiap saat tidak bisa bertanya karena tidak punya alat komunikasi. Jadi memang harus benar-benar fix ya materi dan jadwalnya serta petugasannya. Lanjut Pandi. Di sini juga sama, saat pembelajaran orang tua juga mendampingi, kemudian guru juga bisa melakukan kunjungan ke rumah peserta didik, tapi nggak tiap hari Bapak Ibu, cukup ya sewaktu-waktu aja melakukan pendampingan, melakukan pengecekan, gurunya boleh ke rumah. Misalnya, kok ini seminggu orang tuanya nggak ngambil materi misalnya ya, nggak ngambil materi ke sekolah, udah seminggu, apakah anak itu sakit atau anak itu kemana? Nah ini yang seperti ini bisa dikunjungi. Nah, jadi Bapak Ibu guru atau pihak sekolah membuat jadwal kapan orang tua ngambil bahan atau materi. Lanjut. Nah ini usai pembelajaran seperti biasa, peserta didik harus mengisi lembar aktivitas belajar. Hari ini belajar apa, materinya apa, penugasannya apa, nanti parap orang tuanya. Jadi orang tua juga parap, kemudian hasil penugasannya dikumpulkan lagi ke sekolah. Oleh siapa? Oleh orang tua. Tidak boleh siswa ke sekolah, berarti orang tuanya. Bapak Ibu, kenapa siswa sangat dibatasi di sekolah? Memang siswa itu kan lebih aktif ya. Kemudian jarang sekali yang gampang diajak bicara untuk mau diam. Jadi apalagi kalau anak SD nih. Kalau anak SD itu lebih lincah dibanding anak SMP. Anak SMP juga kalau berkerumun ya sudah ngobrol itu tidak ada jaga jarak. Jadi kata Mas Menteri, social distancing anak-anak itu sulit sekali. Sulit sekali menyuruh anak untuk jaga jarak. Berikutnya. Nah ini fasilitasi PJJ luring yang kedua. Kalau tadi menggunakan modul, LK, kemudian bahan ajar, materi, yang ini menggunakan siaran radio dan televisi. Nah ini yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan yang selama ini sedang merancang ya Pak Andi ya.
dari Gelemaca, kemudian nanti Bu Yeni dengan Bu Dewi juga akan share pengalamannya bagaimana memfasilitasi PJJ Luring menggunakan siaran radio dan televisi. Lanjut Pak. Berikutnya, nah ini yang tidak kalah pentingnya, guru itu menginformasikan dulu tentang jadwal pembelajaran melalui televisi dan radio. Bagaimana anak bisa menjangkau materi itu kalau jadwalnya aja dia nggak tahu. Kemudian menyosialisasikan jadwalnya kepada orang tua dan wali. Berikutnya, guru ikut menyaksikan pembelajaran melalui televisi. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Setelah share, ini jadwalnya, ini jadwal ininya, tapi gurunya nggak pernah lihat. Gurunya nggak pernah nonton, apalagi kepala sekolahnya. Kalau sekolahnya enggak, nonton aja enggak, ikut webinar enggak, ini juga salah juga sebenarnya. Jadi harus banyak cari ilmu juga supaya tahu, oh gurunya besok-besok ditanyain, gurunya ikut enggak ikut Bu. Nah itu harus dicek juga. Kemudian guru mencatat pertanyaan penugasan di akhir sesi pembelajaran. Nah, yang saya amati dari pembelajaran di televisi itu ada yang guru atau pematerinya memberikan tugas akhir atau pertanyaan, ada yang tidak. Nah sebaiknya di sesi akhir itu diberikan pertanyaan atau penugasan. Kalau bisa yang dihubungkan dengan kecakapan hidup materinya. Kemudian jika di sesi akhir itu guru yang ada di televisi atau radio itu tidak memberikan tugas akhir, maka yang harus memberikan tugas adalah guru yang bersangkutan di sekolah tersebut. Maksudnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu menjadi guru pada saat di televisi atau radio juga mungkin ada trik-triknya. Pertama juga anak-anak itu kan yang PJJ Luring ini kan sama sekali tidak seperti anak-anak yang punya HP ya, punya laptop, bisa setiap kali nelpon gurunya, bisa setiap kali virtual dengan gurunya. Tapi anak-anak ini adalah anak-anak istimewa yang ketemu guru pun tidak boleh, yang ngambil pun bahan adalah orang tua. Maka berikan ruang interaksi kepada mereka dengan mengunjungi. Yang kedua, dengan melihat penampilan di televisi itu, jadikan kita seolah-olah sebagai guru dia. Menyapa dengan manis, kemudian ada interaksi kalau bisa ketika memberikan materi di radio, televisi, atau video yang dibuat sendiri. Lanjut. Kemudian usai pembelajaran seperti biasa, guru peserta didik mengisi lembar aktivitas belajar, kemudian orang tua membubuhkan tanda tangan. Jadi setelah melihat televisi dengan materi apapun, sama orang tua juga membubuhkan tanda tangan. Lanjut. Nah itu Bapak Ibu tadi yang sudah saya coba informasikan mengenai bagaimana pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kemudian hanya ada sedikit tambahan untuk jadi catatan para guru bahwa dalam pembelajaran atau belajar dari rumah ini, guru harus memahami prinsip belajar mandiri. Karena benar-benar anak itu belajar di rumah itu sendiri, gitu ya. Guru hanya sekali-kali saja berkonsultasi dengan gurunya. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Jadi akan banyak sekali proyek atau proyek yang diberikan guru. Misalnya, nak, kamu belanja ke pasar sama ibu kamu. Nah, di pasar itu kamu dapat apa saja. Misalnya, itu sebenarnya pembelajaran Bapak Ibu. Walaupun tidak ada di materi, tapi itu pembelajaran kecakapan hidup. Kemudian misalnya, nak, kamu tadi ke pasar pakai masker atau tidak. Coba hitung berapa orang yang tidak pakai masker di pasar. Menurut kamu baik atau tidak? Nah, itu adalah pembelajaran berbasis proyek, tetapi sebenarnya juga di dalamnya adalah pembelajaran kecakapan hidup untuk anak. Jadi tidak melulu yang saklek sesuai dengan yang di buku. Lanjut ya. Oh, belum lanjut. Memahami prinsip pembelajaran campuran. Maaf, Andi. Ini soalnya operatornya ada di situ. Jadi memahami prinsip pembelajaran campuran. Ya, ini yang sudah dijelaskan Bu Nur Aini ya tentang blended learning. Blended learning ini kombinasi tatap muka dengan daring. Jadi tatap muka, daring. Jadi dalam PJJ itu diperbolehkan tatap mukanya bisa virtual, maksudnya tidak harus tatap muka langsung ya. Lalu juga daring tadi menggunakan LMS, menggunakan aplikasi. Nah, itu disebut blended learning. Atau bisa luring yang tadi, luringnya bisa ketemu langsung ketika guru mengunjungi, bukan anak yang ke sekolah, tapi guru yang mengunjungi ke rumah. Itu juga ada tatap mukanya. Tapi di situ tidak ada daringnya tentu saja. Kemudian menentukan strategi, metode, media, dan sumber belajar. Nah, ini tugas guru menentukan apa sih yang cocok untuk
murid saya yang ini, dan seterusnya. Kemudian, nah ini meningkatkan kompetensi mengikuti berbagai pelatihan daring. Nah, seperti yang Bapak Ibu hari ini berkumpul di sini, partisipasinya, aduh, wow, ini Pak Andi sudah 42 orang, banyak banget. Ini berarti saya angkat jempol untuk Bapak Ibu yang hari ini ikut pelatihan daring, berarti niat banget untuk meningkatkan kompetensi. Bagaimana saya meningkatkan kompetensi dalam masa pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya, yang harus tadi digarisbawahi, guru itu harus aktif dalam komunikasi dengan peserta didik. Pak, ini ada yang menyapa, Pak Idris Apandi dari Bandung. Terima kasih Pak Widya Iswara menyempatkan hadir. Terima kasih banyak. Ini dari LPMP loh Pak Andi. Ini hostnya dengan Pak Artino Ali. Terima kasih banyak sudah menyaksikan kami di Dilemaja. Ada Bu Eni Diah juga, Kepala SMP Negeri 13. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan yang lainnya. Berikutnya catatan tambahan Bapak Ibu. Tadi sudah saya kemukakan bahwa belajar di rumah itu tidak hanya bagaimana ketercapaian ketuntasan kurikulum atau kompetensi dasar, tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana kondisi mental siswa. Lama tidak bertemu guru, lama tidak ke sekolah, lama tidak bertemu teman-temannya. Nah, ini kondisi psikososial siswa yang harus diperhatikan, dan Bapak Ibu harus memiliki cara atau strategi agar siswa itu tetap terpelihara. Tadi kalau meminjam istilah Mas Menteri itu sehat lahir batin gitu ya. Jangan karena BDR malah siswanya jadi sakit gitu ya. Nggak kena COVID tapi sakit karena BDR misalnya seperti itu. Lanjut Andi. Nah ini Bapak Ibu tadi peran guru seperti apa, kemudian peran dalam pembelajaran itu bagaimana, kemudian yang berikutnya adalah peran orang tua. Peran orang tua menjadi sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh tadi atau BDR. Tadi di awal saya sudah contohkan tentang dukungan orang tua. Ada yang mengatakan anaknya HP-nya rusak, saya tidak mau belajar daring. Setelah ditanya, ternyata orang tuanya punya HP, bapaknya punya HP, ibunya punya HP, kakaknya punya HP. Tapi ketika anak mau belajar, orang tua tidak mengizinkan karena HP dia rusak. Nah, ini orang tua yang semacam ini adalah orang tua yang tidak mendukung pembelajaran. Nah, ini juga tugas berat sekolah maupun guru untuk meyakinkan bahwa anaknya Bapak Ibu itu perlu mendapatkan pendidikan yang layak loh. Ini sekolah sudah menyediakan ini. Tinggal bagaimana caranya. Misalnya itu masih berkelit lagi ya. Kemarin itu yang contoh kasus itu masih berkelit begini. Kita kan kerja Bu, saya ibunya kerja, bapaknya kerja, kakaknya juga kerja, pulangnya malam. Ya sudah, anak itu suruh belajarnya malam kan begitu. Nah jadi ini perlu komunikasi, perlu meyakinkan pihak sekolah maupun guru bagaimana membimbing dan mendampingi orang tua, mendampingi putra putrinya. Kemudian orang tua juga aktif mencari dan mengarahkan bahan pembelajaran yang dirasa masih kurang. Jadi jangan hanya nunggu tugas dari sekolah, kalau nggak ada tugas dari sekolah ya udah nggak usah belajar. Kebanyakan kan begitu. Awal-awal kebanyakan tugas itu ya, yang masuk ke saya laporan orang tua itu guru kebanyakan ngasih tugasnya banyak banget. Nah terakhir masuk lagi, Bu, kok ini anak pada main game terus ya? Memang tugasnya udahan ya? Nah itu. Jadi orang tua juga memerankan peran yang sangat penting. Jadi bagaimana membimbing anaknya di rumah, kemudian bagaimana mengarahkan jika memang bahan pembelajaran dari guru itu dirasa kurang. Kemudian diharapkan orang tua juga aktif berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua. Berikutnya, mendukung juga keterlaksanaan BDR dan menyediakan fasilitas pembelajaran yang layak untuk anaknya. Memang di masa yang serba sulit ini memang keluhan orang tua banyak sekali, dan sekolah juga harus memaklumi, guru juga harus memaklumi, tapi bukan berarti fasilitas pembelajaran yang kurang ini tidak ada solusi, pasti ada solusinya. Solusi yang baik adalah komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua. Itu solusi terbaik. Jadi semuanya kalau dikatakan sulit, semua dalam masa yang sulit. Tetapi semua pasti ada solusinya. Itulah mungkin pembelajaran jarak jauh yang sudah kita tempuh di babak pertama yang mungkin masih banyak kesulitan.
sekarang kita dihadapkan lagi pada belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh episode kedua yang mungkin lebih panjang waktunya dan kita harus siap. Itu saja mungkin ya. Pak Andi masih ada nggak? Atau sudah selesai? Oh, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mendengarkan apa ya, saya berbagi, kemudian apa yang saya sarikan tadi, apa yang saya jelaskan tadi intisari merupakan intisari dari surat edaran Setjen Kemdikbud, kemudian panduan belajar dari rumah, kemudian tadi juga sedikit ada masuk yang dari Pak Menteri, kemudian dari gabungan keputusan 4 kementerian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan diskusi yang menarik bagi kita malam ini. Terima kasih Pak Kartino. Silahkan Pak Kartino. Saya kembalikan pada Pak Kartino. Halo, cek Pakar. Pak Kartino. Pak Kartino, Pak Kapten, saya sudah selesai. Saya pulang ya, dadah. Terus. Pulang kemana kan di rumah? Iya lu. Ya, baik. Mungkin Pak Kartino tadi WA saya kendala teknis ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan ke pembicara berikutnya, Ibu Yeni ya. Ibu Yeni masih ada bersama kami, Bu Yeni? Ini ada nggak? Iya, masih. Iya, Bu Yeni. Ini Pak Kartinonya tadi ada kendala. Gimana Pak Kartino? Masih bisa nyala? Kendala ya? Ya udah. Oke, saya take over dulu ya. Barangkali nanti sinyalnya bisa kembali. Bu Yeni silakan untuk berbagi nih sekait dengan Bu Yeni pada saat menjadi guru model pada saat tayang di RCTP. Silakan Bu Yeni. Ya, terima kasih Pak Andi, terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan guru dan ibu-ibu kepala sekolah serta tim Gelemaca yang sudah Ya, dilanjut Bu Yeni. Maaf Pak Samsul Raji. Ya, mohon di mute dulu. Ya, terima kasih kepada tim terima kasih kepada Gelemaca yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman saya ketika mengajar di RCTV. Mungkin sebelumnya, mungkin sebenarnya lebih banyak guru-guru yang lebih berpengalaman. Tapi karena saya diminta oleh Ketua MGMP saya, yaitu Bu Nur Aini, untuk bercerita tentang pengalaman saya ketika mengisi pembelajaran jarak jauh di RCTV, maka mungkin saya akan sedikit sharing pengalaman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya memang mendapat tugas melalui Bu Nur Aini selaku Ketua MGMP saya melalui telepon. Beliau menyatakan kalau saya diminta untuk mengisi mengajar begitu ya atau PJJ di RCTV. Nah, kemudian ketika saya mendapatkan tugas itu, yang saya lakukan adalah saya menanyakan kepada teman-teman guru yang sudah pernah tampil gitu ya di RCTV, khususnya ke Ibu Siti Purnama di guru SMP Negeri 1 karena kami sama mapelnya yaitu bahasa Inggris. Jadi saya banyak diskusi dan ngobrol banyaklah dengan Bu Siti Purnama. Banyak sekali Bu Siti Purnama itu membantu saya. Kemudian juga Bu Siti itu banyak memberikan tips-tips ketika beliau mengajar di RCTV. Kemudian setelah itu karena materinya sudah ditentukan saat itu, sekarang juga mungkin kan materinya sudah ditentukan. Nah, karena materinya sudah ditentukan, jadi ini lebih mudah menurut saya. Karena kita tinggal mencari atau membuat indikator dan lain sebagainya yang kita sesuaikan dengan nanti yang akan kita ajarkan di televisi itu. Hanya menurut saya pengalaman mengajar di kelas dengan di televisi itu memang sangat berbeda gitu ya. Kalau di kelas itu sepertinya
bisa interaktif karena ada siswanya. Kalau di televisi kita sepertinya harus bicara sendiri dalam waktu yang lama dan tidak ada interaksi begitu dengan siswa. Jadi saya itu sampai sempat berpikir bagaimana nih caranya supaya pembelajaran saya tetap menarik, tidak jenuh, tidak membosankan, dan tapi materinya tetap tersampaikan dengan baik. Kemudian saya mencoba lihat-lihat di YouTube dari eee, apa ya, dari RCTV-nya itu sendiri dan juga dari RRI. Saya juga lihat beberapa teman-teman dan juga saya melihat video dari guru-guru native speaker karena mapel saya bahasa Inggris, jadi saya banyak mencari atau melihat video guru-guru dari luar negeri begitu yang materinya sama dengan yang akan saya jelaskan nanti di RCTV seperti itu. Kemudian setelah itu saya membuat PowerPoint dari mulai materinya sampai ke soal-soalnya. Nah, ini salah satunya saya itu membuat beberapa atau sedikit animasi supaya ketika membuat pertanyaan itu tidak muncul semua atau ada ya sedikit-sedikit animasi yang sekiranya membuat apa ya, pemirsa atau anak-anak itu sedikit penasaran gitu. Kemudian setelah itu, setelah semuanya beres, PowerPoint dan lain sebagainya, saya itu merekam, merekam kiranya saya ini akan seperti apa nanti di sana karena ya itu tadi ini adalah pengalaman pertama buat saya mengajar di televisi dan tidak ada muridnya, tidak ada peserta didiknya. Sehingga saya harus mencari cara bagaimana supaya pembelajaran saya ini menarik begitu. Kemudian setelah saya rekam dan menurut pengalaman dari Bu Siti Purnama itu akan ada beberapa sesi ketika kita mengajar di televisi karena mereka kan harus ada iklan dan lain sebagainya. Nah itu uh, kita perkirakan berapa menit mereka akan jeda. Nah setelah saya merekam, kemudian saya datangi RCTV-nya di hari sebelum saya tampil untuk melihat bagaimana situasi studio RCTV itu dan bagaimana kiranya ketika guru mengajar di di lingkungan maksudnya di studio itu gitu. Kemudian ketika itu saya melihat dan mencatat, oh kira-kira berapa menit saya harus memberi materi, kemudian ada jeda di menit keberapa dan itu saya catat semuanya. Kemudian jadi saya di rumah merekamnya di jeda-jeda seperti itu. Oh kira-kira di 12 menit atau 11 menit saya harus berhenti menyampaikan materi. Kemudian setelah itu saya akan kembali lagi dan diisi sekitar 11 sampai 12 menit untuk materi atau misalnya untuk soal dan lain sebagainya. Kemudian setelah datang dari sana itu saya ada sedikit merubah PowerPoint dan juga merekam kembali yang disesuaikan dengan jadwal mereka, maksudnya bukan jadwal, apa ya, sesuai dengan tadi itu, berapa menit mereka akan iklan, berapa menit kita akan memberikan pemaparan materi. Nah, seperti itu saja sepertinya pengalaman yang bisa saya bagikan begitu eee, karena judulnya juga hanya membagikan pengalaman, jadi sepertinya seperti itu saja dari saya. Gitu. Begitu saja, Baik. ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yeni, terima kasih untuk membagikan bagaimana pengalaman Bu Yeni pada saat mulai merencanakan sampai akhirnya bisa tayang dan sukses lah mungkin ya. Pak Kartino, coba dicek Pak Kartino masih bisa masuk nggak? Pakar? Oh, suaranya nggak masuk Pak. Kayak audionya mungkin ya ada kendala. Ya, kita lanjutkan. Bu Yeni nanti tahan dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Nanti mungkin ada teman-teman partisipan yang akan bertanya kepada Ibu. Baik, nanti Iya, silakan. teman-teman siapkan aja dulu pertanyaannya, simpan dulu. Nanti kalau sudah
pembicara terakhir kita nih, Bu Dewi. Nanti teman-teman silahkan untuk mengisi pertanyaannya di chat atau bisa mengangkat tangan di Zoom ya. Nanti akan saya aktifkan mic-nya. Tapi nanti setelah segmen Bu Dewi ya. Baik, selanjutnya ke pembicara kita yang ketiga, masih terkait dengan bagaimana pengalaman Bu Dewi pada saat menjadi guru model di Radar Cirebon Televisi. Lah Kapadane jadi Pak Kadiski. Baik, Bu Dewi, silakan Bu Dewi untuk memaparkan pengalamannya pada saat Bu Dewi menjadi guru model di RCTP. Di unmute dulu, Bu, silakan. Oke, terima kasih Pak Andi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama-tama puji syukur atas segala nikmat dari Allah sehingga betul-betul merasa luar biasa bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua di kegiatan Gelemaca Menyapa episode 9 kali ini. 10, maaf. Untuk episode, iya masih ingatnya yang kemarin aja ya Pak Andi ya. Untuk episode ke-10 kali ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini memang saya diminta untuk juga mengisahkan atau sekedar men-sharingkan apa yang sudah dilakukan terutama ketika terlibat di dalam program belajar dari rumah melalui program yang dilakukan oleh Radar Cirebon Televisi Langka Padane ya, karena kebetulan saya termasuk yang guru pionir bersama dengan Pak Andi pertama kali untuk program itu. Betul ya Pak Andi ya? Gitu. Jadi rasanya waktu itu saya meminjam istilahnya Bu Nuraini, Bu Iis tadi ya. Meminjam istilahnya Bu Iis itu bingung gitu ya. Yang jelas untuk sampel, untuk contoh sangat minim sekali. Namun karena memang totalitas atau istilahnya kesenangan saya di bidang ini memang istilahnya senang sekali untuk mengajar gitu. Artinya begitu ada kesempatan itu saya nyatakan selalu siap gitu. Begitupun dengan kemarin Pak Andi menyampaikan Bu hadir di pertemuan hari ini pun saya sulit untuk mengatakan tidak siap Pak Andi gitu. Jadi rasanya selalu siap aja lah untuk belajar mah gitu tuh. Karena apa sih yang bisa dilakukan oleh guru kalau hanya kalau untuk bisa berbuat yang terbaik ya hanya untuk belajar dan belajar dari segi apapun. Untuk yang seperti itu, Pak Andi, sambil saya menceritakan tentang apa yang saya lakukan ketika terlibat di program belajar dari rumah yang diadakan oleh RCTP, intinya karena saya di SD, itu agak sedikit berbeda dengan mungkin Bapak Ibu guru yang Ibu guru bidang studi yang ada di sekolah menengah pertama ya gitu atau di lanjutan gitu. Karena kami berbasisnya adalah tematik. Nah, sementara saya adalah pengajar di kelas 6 gitu. Yang terpikir dari saya waktu itu jelas mengintegrasikan seluruh muatan pelajaran yang ada di kelas 6 itu, bagaimana menyajikannya disesuaikan dengan kondisi sekarang. Oleh sebab itu, saya mengambil waktu itu mengambil beberapa materi karena kebetulan itu tawaran adanya di bulan Maret, sementara untuk penyampaian seluruh materi bagi kami yang di kelas 6, itu di program saya selesai di bulan Februari. Februari akhir itu seluruh KD-KD saya targetkan selesai sehingga di bulan Maret itu istilahnya bersifat review. Sehingga waktu itu saya mencoba mengcombine dari matematika, PKN dengan IPS gitu ya.
saya matematikanya mengambil tentang statistika data gitu, bagaimana penghitungan pasien-pasien COVID yang istilahnya yang terpapar COVID yang terus meningkat. Setelah itu saya coba mengajak anak untuk berempati dengan adanya peningkatan jumlah tersebut, apa yang bisa kita lakukan melalui pelaksanaan hak dan tanggung jawab. Otomatis itu saya mencoba mengkombinnya, artinya nggak mesti mengawinkan KD tersebut sesuai dengan temanya, tetapi memang saya coba mengelingkan saja kompetensi dasar yang kira-kira bisa blended atau bisa agak bermakna ketika diterima oleh siswa. Setelah hak dan tanggung jawab itu bisa masuk ke anak itu dari data statistika di matematika, kemudian saya ajak untuk bagaimana berempati di hak dan tanggung jawab yang harus kita lakukan gitu ya. Baru nanti coba hak dan tanggung jawab itu ada sekup kecil, ada sekup besar, yang tentunya kalau sekup besar kita lakukan dengan kerjasama melalui di tingkat RT, RW, sampai dengan negara, sampai dengan organisasi-organisasi di tingkat baik yang regional maupun yang internasional. Kebetulan di IPS-nya saya ambil yang tentang kerjasama ASEAN. Sehingga materi-materi tersebut, terutama saya merasa agak sedikit kawin atau istilahnya benar-benar kawin, sehingga bermakna. Itu yang inti yang mencoba saya sampaikan ketika melakukan program belajar dari rumah. Kemudian karena di situ kan ada YouTube-nya ya, atau istilahnya ada videonya, sehingga video tersebut bisa saya gunakan untuk share kembali kepada murid-murid saya yang nanti bisa saya tindak lanjuti dengan penugasan atau penghayaan berikutnya. Itu Pak Andi terkait dengan yang pengalaman ketika tergabung di program belajar dari rumah atau menjadi guru model untuk menyajikan konten belajar pada siswa di tingkat sekolah dasar. Karena kebetulan saya di sekolah dasar, jadi tematik itu saya kedepankan. Selain itu Pak Andi, saya juga mencoba menyajikan untuk skenario yang saya buat waktu itu. Nah, ini untuk skenario waktu itu saya mendapat tantangan itu menjadi guru model di tanggal 23 Maret 2020. Persiapannya hanya sebuah skenario sederhana menyajikan bagaimana matematika, PKN, dan IPS itu bisa asik, mengalir, dan bisa tersampaikan kepada siswa. Ini Pak, itu ya. Tentunya dari mulai bagaimana bicara kalimat pertama sampai dengan kalimat keseluruhan itu skenarionya saya coba tulis ya, dan itu bisa mengajarin saya juga ketika bisa menghitung waktu untuk kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Itu terkait dengan ketika tergabung di dalam guru model itu. Guru model untuk program di RCTV Langkah Padane. Yang selanjutnya yang coba saya itu kan juga, ini saya coba sedikit share juga Pak Andi dari praktik belajar dari rumah untuk kelas 6 khususnya di sekolah saya, yaitu Sekolah SDN Kalijaga Permai yang ada di Kota Cirebon yang terletak di pinggiran di Kecamatan Harjamukti. Tadi Bu Is mengatakan bingung, asli bingung. Jadi artinya itu apa nih yang harus saya lakukan? Kebetulan yang saya lakukan yang pertama adalah analisis cepat kebutuhan model pelaksanaan pembelajaran dari rumah gitu ya. Jadi bagaimana analisis itu saya lakukan secara cepat, yang kemudian dari analisis itu ternyata saya mendapatkan satu poin-poin yang harus saya segera lakukan, terutama itu KD pokok yang selesai di kelas 6, berarti saya nggak punya tanggungan lagi, sehingga di langkah berikutnya
oh berarti saya hanya bersifat review penyampaian KD untuk penyesuaian kebutuhan anak-anak mengingat dari materi-materi yang sudah disampaikan selama 2 semester. Nah, karena saya di kelas 6, poin hasil analisis itu yang berikutnya adalah mencoba menyajikan latihan evaluasi dari ujian tulis. Saya punya tujuan untuk bagaimana ujian tulis itu bisa disampaikan latihannya ke anak, tapi melalui PJJ dengan lebih simpel, menggunakan daring, tetapi juga tidak bikin repot baik bagi guru atau siswanya. Yang keempatnya adalah poin analisis saya mendapatkan bahwa pelaksanaan evaluasi ujian itu bagaimana nanti dokumen yang harus saya ambil dari anak gitu ya. Yang kelimanya, terutama kalau yang keempat itu ujian prakteknya. Nah, kenapa di ujian prakteknya? Karena kalau di kelas 6 itu kan memang KI 4-nya atau istilahnya untuk keterampilannya itu di akhir itu memang dituntut gitu. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan tetapi secara bagaimana menampilkan perform apa yang sudah dipelajarin itu harus tampak pada siswa. Nah, itu yang menjadi poin pemikiran saya. Yang kelimanya itu saya harus mencoba untuk memberi satu hal stimulus berupa pengayaan yang sedikit berbeda dan harus mampu mendokumentasikannya di angan saya. Dan yang terakhir, saya harus cepat untuk menentukan aplikasi digital mana yang harus saya gunakan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya, setelah dari poin-poin itu, kemudian saya bikin perencanaan, terutama kebetulan karena saya diminta untuk juga tergabung di program belajar dari rumah kerjasama RCTV, jadi otomatis saya bisa uji cobakan itu. Nah, selain itu, saya tak henti untuk mensosialisasikan di grup PA siswa ataupun grup PA orang tua siswa dan orang tua siswa tentang pemilihan aplikasi digital yang saya ambil. Kebetulan saya ambil Google Classroom beserta dengan Zoom yang nanti akan digunakan ketika tatap mukanya Zoom, tapi kalau penyampaian tugas dan sebagainya saya biasanya menggunakan untuk Google Classroom. Untuk di pelaksanaannya, untuk di perencanaannya itu tentunya saya sangat antusias untuk selalu mencoba menyerap pengetahuan dari teman-teman di tim Gelemaca, begitupun juga tempat belajar saya yang sangat bermakna itu adalah di KKG atau kelompok kerja guru di tingkat gugus. Itu betul-betul sangat membantu saya untuk bisa memutuskan apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Yang berikutnya, saya mencoba untuk berlatih pembuatan video dari banyak tutorial yang diberikan oleh Pak Andi, Pak Adi, atau teman-teman yang lain. Itu betul-betul memberi satu tips jitu bagi teman-teman ketika harus dihadapkan secara mendadak dengan kondisi tadi. Mendadak seperti itu. Mendadak digital, mendadak semua serba harus IT, semua serba harus familiar dengan apapun yang berbau teknologi. Padahal saya kayaknya baru 3 bulan yang lalu ketika digadang-gadang untuk ayo masuk era ke 4.0 gitu ya. Nggak taunya langsung cemplung, kita dipaksa harus langsung langsung kamu praktek gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Berikutnya, saya mencoba untuk menyusun isi dari yang keempatnya berlatih pembuatan video pembelajaran Pak Andi dan teman-teman yang lainnya. Tentunya prinsip ATM saya gunakan gitu, jadi saya coba combine aja dan itu akhirnya memunculkan ikut-ikutan untuk yang bikin video-video yang saya juga share di YouTube yang bisa untuk jadi kenang-kenangan, bisa jadi pembelajaran saya.
Berikutnya menyusun isi, membimbing pelaksanaan ujian tulis, itu juga dilakukan melalui Google Classroom yang saya kalau perhatikan tadi dari penjelasannya Bu Iis itu nyambung sekali dengan model pembelajaran daring itu kan bisa dua macam ya, yaitu ada tatap muka virtual, saya menggunakan Zoom-nya, dengan Classroom-nya saya menggunakan Learning Management System-nya atau LMS-nya saya terapkan, sehingga saya tadi ngerasa seperti kok kebetulan ya, jadi materi yang disampaikan oleh Bu Is berarti nyambung dengan praktek yang sudah saya lakukan tuh itu sebenarnya namanya gitu, seperti itu. Langsung berikutnya pelaksanaan ujian praktek secara daring itu bukan perkara yang mudah, sosialisasi penyampaian kesulitan yang dialami anak, Bu bagaimana ininya ngirimnya, dari videonya apanya itu betul-betul tantangan bagi guru untuk bisa menjawab standby, sehingga ketika selalu ada yang mengatakan, wah enak ya guru sekarang mah apa sih makan gaji buta gitu tuh ya. Saya termasuk yang menentangnya karena memang betul-betul kita di rumah itu selalu standby untuk menjawab semua kesulitan-kesulitan siswa ketika mereka harus menyelesaikan semua dokumen yang diminta atau menyelesaikan semua keterampilan atau pengetahuan yang harus mereka kuasai. Yang terakhirnya yaitu yang terakhir itu di sini yang ketujuhnya, saya tertantang untuk bagaimana membuat pengayaan selain yang tadi formalnya pelaksanaan KBM-nya, saya mencoba untuk membuat bagaimana ya kalau selain yang sesuai dengan tematiknya, saya bikin yang lainnya. Makanya biasanya saya bikin tantangan-tantangan Pak Andi, tantangan membuat pantun, tantangan membuat cerpen, tantangan membuat puisi, tantangan membuat kalimat sederhana tentang andaikan apa yang kamu bisa lakukan kalau kamu posisinya jadi ini, jadi itu, dan itu kalimat-kalimat pengandaian itu saya luar biasa Pak Andi ketika saya dapat dari anak-anak kirim itu, oh ternyata anak sudah melalui proses empati, melalui proses belajar. Nah, setelah perencanaan itu akhirnya sosialisasi yang tahap berikutnya betul-betul saya lakukan terus-menerus di grup siswa, grup orang tua, melakukan PJJ sesuai jadwal dan kesepakatan pun juga kita lakukan gitu. Dan tak tanggung-tanggung biasanya saya termasuk yang agak sedikit kalau dikatakan senang menyampaikan kepada pimpinan saya gitu, kepada Bu Novi itu pelaporan berkala itu walaupun misalkan nggak dioprak-oprak ataupun nggak langsung diminta secara itu, biasanya dengan sukarela, Bu saya sudah menyampaikan ini supaya beliau itu bisa mempunyai satu hal bahwa oh guru-gurunya sudah nyampe di pelaksanaan seperti itu. Sampai pun saya ajak, saya tantang ibu kepala sekolah itu, saya masuk ke ruang kelas saya melalui tatap muka, gitu. Waktu itu melalui Zoom-nya. Jadi saya ajak kepala sekolah saya untuk masuk di Zoom di kelas saya. Ya, saya pikir itu adalah bentuk supervisi online langsung beliau sebagai manajer sekolah. Dan yang terakhirnya saya punya target bagaimana semua yang tadi tantangan tersebut bisa didokumentasikan menjadi satu karya bersama, karena mereka itu termasuk generasi pertama dari terdampak COVID, sehingga ada satu dokumen sederhana yang nanti bisa jadi kenangan mereka. Makanya saya bagaimana caranya mencoba itu menjadikan sebuah buku karya bersama anak-anak satu kelas. Karena dari 31 siswa saya, alhamdulillah melalui sosialisasi yang terus-menerus dilakukan kepada orang tua, hampir 80% siswa saya bisa mengikuti melalui online atau melalui daring langsung gitu ya. Walaupun ada kesulitan, misalkan di 20%-nya itu saya coba untuk memakai komben dengan pendekatan informasi langsung melalui grup PA kepada orang tuanya.
Akhirnya Pak Andi dan Bapak Ibu semuanya yang tergabung pada malam hari ini, dari yang sudah coba saya kemarin lakukan, saya punya kenang-kenangan, yaitu video guru model belajar dari rumah yang dari RCTP. Betul kan Pak Andi ya? Itu saya pikir luar biasa gitu tuh. Jadi ada satu ngecas sendiri bagi ini ya, ternyata masih banyak ya kekurangannya, masih banyak ya saya belum bisanya. Itu menjadi satu cermin bagi saya pribadi untuk bagaimana berikutnya. Yang berikutnya saya juga mencoba terus untuk membuat video review pembelajaran tematik gitu, yang kemarin saya sudah sampai di review di tema 6. Saya masih punya target sampai tema 9 itu selesai gitu. Walaupun memang untuk kontennya saya masih menggunakan adaptasi atau tiru dari yang sudah ada di media sosial gitu. Berikutnya saya juga punya dokumen proses pembelajaran jarak jauh melalui Google Classroom, yang itu bisa menjadi dokumen langsung pelaksanaan dari PJJ. Dokumen digital hasil karya siswa pun juga terkumpul, alhamdulillah, dan itu bikin saya betul-betul speechless. Artinya ketika mereka presentasi melalui video, ketika mereka membuat mengirimkan fotonya, mengirimkan tulisan-tulisannya, itu hati saya berkata, oh ternyata anak-anak saya gitu itu jauh luar biasa dari apa yang saya bayangkan sebelumnya gitu. Karena saya memberi satu kepercayaan, ternyata hal itu bertumbuh dengan pesat dan mereka bisa membuktikannya. Saya merasa terharu. Dan yang terakhir, buku bersama berkarya dari rumah pun akhirnya selesai, dan itu 100% pembiayaan pencetakannya penuh ditanggung oleh orang tua, seperti itu. Ini penyerahan buku kepada kepala dinas bersama kepala sekolah. Yang berikutnya ini adalah berkarya dari rumah berupa, boleh orang mengatakan ini buku ya sederhana lah, tapi saya hanya membuat sejarah, membuat dokumen yang kira-kira nanti buat kenang-kenangan anak murid saya. Ini ekspresi-ekspresi foto-foto mereka dengan bukunya, dan akhirnya saya sampaikan terima kasih kurang lebihnya. Saya kembalikan lagi ke Pak Andi, monggo. Ya, di stop dulu share screen-nya, Bu. Yap. Ya. Oke, terima kasih. Bu Dewi, saya nggak kontrol tadi. Sepertinya PPT-nya mungkin tadi pas Bu Dewi pindah dari aplikasi Office ke aplikasi PPT kayaknya agak trouble, jadi nggak masuk. Tapi nggak apa-apa. Bu Dewi nanti kirim aja file-file tadi Bu Dewi, nanti biar saya akan kirimkan ke email teman-teman ya, teman-teman peserta di sini, Bapak dan Ibu guru, serta Bapak dan Ibu partisipan di sini. Jika teman-teman semuanya mengisi absen dan nanti akan diminta email, nanti insya Allah kita akan kirimkan file-file dari para pembicara nanti ini ke email Bapak dan Ibu. Baik, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita batasi saja ya, 3 pertanyaan saja. Pak Andi, Pak Kartino belum bisa jadi moderator. Nggak tahu nih. Coba Kapten dites sekali lagi lah. Sok. Iya benar. Mic-nya nggak masuk. Mic-nya nggak masuk. Maka 3 pertanyaan saja. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Mumina. Jika tahun pelajaran baru anak-anak masih harus BDR. Bisa di ini ya, dari ngacung. Sebentar Bu Haji. Nanti habis ini ya Bu Haji. Ke Bu Mumina dulu ya. Habis ini Bu Haji. Jika tahun pelajaran baru anak-anak masih harus BDR, rencana apa yang harus kami lakukan di SD semua kelas, terutama siswa kelas 1 yang masih belum lancar calistung? Mungkinkah luring? Mungkin ini pertanyaan untuk Bu Iis dulu, mangga Bu. Barangkali bisa jawab. Ya. Walaupun kalau SD lah gitu ya. Ya, kalaupun dijawab bisa ya, tapi apakah jawabannya itu nanti pas atau tidak,
Terima kasih Bu Mukminah sudah bertanya. Jika tahun pelajaran baru anak-anak masih harus PDR karena memang isyarat dari pemerintah seperti itu ya. Apa rencana yang harus dilakukan, terutama untuk anak-anak SD kelas rendah ya, untuk anak-anak yang kelas 1 dan sebenarnya karena memang belum lancar salistu. Ibu Bu Mukminah, memang Bu Mukminah ini memang tugas berat untuk guru-guru SD. Tadi juga Pak Menteri mengisyaratkan jikapun kita berada di zona hijau, di zona hijau itu sudah boleh dibuka sekolah, itu pun hanya untuk SMA dan SMP. SD itu masih belum boleh, harus menunggu 2 bulan baru boleh. Kalau masih dinyatakan hijau zonanya, tidak berubah jadi kuning atau oranye atau merah gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh guru kelas, terutama untuk anak-anak kelas rendah. Nah, ini yang harus dilakukan oleh guru SD kelas rendah nampaknya lebih banyak komunikasi dengan orang tuanya, Bu, kalau menurut saya. Karena memang madrasah pertama bagi anak-anak di usia kelas rendah itu adalah keluarga dan rumah. Jadi ibu memberikan tugas, ibu membimbing dan sebagainya itu lewat orang tuanya. Jadi memang orang tua sangat-sangat dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh. Dimungkinkan, guru itu dimungkinkan tadi luring mengunjungi rumah, tetapi tidak harus setiap hari itu guru mengunjungi rumah kan. Ini juga berkaitan dengan keselamatan murid, keselamatan gurunya. Kalau dalam pandemi COVID seperti ini kan kita tidak tahu ya virus itu ada di mana sih gitu ya. Sekalipun itu teman dekat atau keluarga atau murid, virus itu ada di mana kita nggak tahu. Nah, jadi Ibu boleh kunjungan rumah siswa sekali-kali untuk mendampingi atau membimbing atau memantau, tetapi yang jelas arahan yang mesti jelas adalah untuk orang tuanya. Karena orang tua sudah lebih mudah diarahkan. Artinya ketika misalnya orang tua ngambil tugas ke sekolah, ngambil arahan ke sekolah, itu pastinya udah bisa diatur jaga jarak. Jadi kalau anak SD kelas 1, kelas 2 kan disuruh jaga jarak malah main bola, main pelukan gitu ya. Nah itu menurut saya komunikasi intensif untuk ibu dengan pihak orang tuanya untuk menyampaikan tugas-tugas. Itu saja. Betul Bu Haji. Jadi Bu Is, intinya memang untuk kelas 1 baru mau SD mau SMP itu kan memang pasti posisinya adaptasi karena sebelumnya memang belum mengikuti apa yang berlaku di sekolah gitu kan. Jadi mereka memang adaptasi. Tapi memang tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bareng-bareng nyari solusi ya. Intinya sih memang harus komunikasi intens dulu, terutama untuk yang baru. Mengasih pengertian ke orang tua itu memang nggak mudah, apalagi orang baru gitu. Mungkin sementara mungkin itu karena memang sementara ini untuk FGD di SD mungkin baru besok ya. Pasti ini akan dibahas juga mungkin ya, terutama kan kelas 1 kelas 1 SD mah beda banget karakternya. Nah, ini PR-nya Bu Eva Resna sebenarnya. Iya. Tapi Bu Evanya sekarang mau nanya ini, Bu. Ini tapi ada pertanyaan. Sebentar, ada pertanyaan juga tuh dari Bu Fatmawati. Kayaknya masih nyambung lah. Saya jawab langsung aja ya. Gimana kalau kita dengerin dulu Bu Haji, tapi ini memang sudah masuk. Silakan Bu Haji ya, Pak. Ya, boleh. Ya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemaparan dari Bu Haji Is sebagai narasumber, kemudian pengalaman dari Ibu Yeni dan Ibu Dewi. Ini langsung pembelajaran di RCTP baik Bu Yeni, berpengalaman Bu Dewi. Yang pertama saya ingin diskusi dengan Bu Haji Is dulu tentang untuk mewujudkan PJJ, baik itu daring, luring, atau blended learning. Khususnya untuk di tingkat SD agar pembelajaran itu bermakna Bu Haji Is, tentunya kembali ke kompetensi guru. Kompetensi guru, teman-teman di sini banyak yang hadir, teman-teman hebat, tapi kan di luar sana belum tentu untuk IT itu Pak Andi kompeten begitu. Nah, ini kembali ke seperti teman-teman saya, teman-teman yang lain kepada kepala sekolah. Tentunya itu ada suatu manajemen kepemimpinan Bu Haji Is atau ada barangkali berbagi dengan teman kepala sekolah, itu untuk Bu Haji Is. Untuk Bu Dewi tadi saya senang sekali, Bu Dewi banyak sekali berbagi tentang pembelajaran
Nah, ini juga tentang laporan berkala. Kami nguprak-nguprak kadang-kadang mohon maaf ya, teman-teman belum ini Bu Dewi atau teman-teman hebat yang lain. Jadi kadang ada yang hare-hare saja. Saya mohon, apakah Bu Dewi punya rencana? Ini kan dalam arti ranah berbagi. Ada misalkan seperti teman-teman Pak Andi, Pak Adi, Pak Kartin, dan lain-lain, untuk suatu bagaimana sih pembelajaran atau model itu Bu Dewi. Karena saya lihat di kota kabupaten lain, yaitu pembuatan model atau video atau apa saja. Jadi apakah ada rencana Bu Dewi untuk kita dari bawah ke atas gitu ya, mengusulkan gitu Bu Dewi. Itu saja untuk yang saya tanyakan atau suatu pencerahan dari Bu Haji Is. Kemudian dari Bu Dewi juga rencana apa yang Bu Dewi barangkali itu pribadi ataupun dalam wadah Gelemaca untuk meningkatkan kompetensi teman-teman secara langsung Bu Dewi. Itu saja Pak Andi, barangkali untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is mungkin bisa sekalian dijawab untuk yang Bu Fatmawati mungkin ya? Ya, boleh. Maka terima kasih Bu Haji Eva Resna sudah berkenan hadir dan bertanya. Sebenarnya ini partner sharing juga Bu Haji itu dengan saya. Jadi kalau partnernya nggak hanya di virtual kayak gini, di WA, di telepon, ketemuan juga. Terima kasih Bu Haji yang sudah sangat aktif mendukung kegiatan Gelemaca, sangat aktif di K3S SD dan sangat aktif juga untuk teman-teman kepala sekolah. Terima kasih banyak sudah bertanya. Mungkin yang akan saya jawab memang betul apa yang tadi Bu Haji Eva Resna katakan bahwa kunci pembelajaran berhasil kuncinya sebenarnya ada di dua hal ya. Yang pertama pada guru dan kepala sekolah. 3 malahan. Guru, kepala sekolah, orang tua. Betul, ya. Orang tua, iya. Kepala sekolah dulu, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Semuanya saling mendukung. Semuanya itu akan terwujud pembelajaran jarak jauh yang efektif atau yang baik jika 3 komponen tersebut berjalan atau berjalan beriringan gitu, bersama gitu ya, bareng, selaras, seimbang. Nah ini kadang-kadang gini, gurunya kemana, kepala sekolahnya kemana, orang tuanya kemana gitu. Nah ini kan tidak sinkron seperti ini. Jadi kemana-mana akhirnya pembelajaran tidak jalan. Jadi saran saya untuk meningkatkan kompetensi guru, jangan pernah lelah kepala sekolah itu mengajak guru-guru. Kemudian yang kedua, memberi contoh kepada guru-guru. Nah seperti mungkin yang sekarang dilakukan oleh Bu Eva Resna, itu sudah memberi contoh kepada guru-guru untuk ikut serta, termasuk saya sendiri mungkin. Guru-guru saya banyak yang ikut nih Bu Eva Resna karena kepala sekolahnya nge-share di grup. Udah gitu besoknya kalau nggak ikut ditanyain, Ibu kenapa nggak ikut? Begitu ya. Jadi mungkin termasuk harus proaktif juga. Sebenarnya bukan tidak ikut itu kepala sekolah bertanya atau rewel atau cerewet, sebenarnya bukan untuk memenuhi hasrat pribadi ya, tetapi ingin melihat guru-guru itu juga makin pintar, makin cerdas, makin bisa meningkatkan kompetensi. Ilmu itu kan kalau tidak dicari ya nggak datang sendiri kan. Kalau kitanya diem aja terus jadi tambah pintar kan juga enggak. Kita harus baca, kita harus ikuti perkembangan zaman dan seterusnya. Nah, untuk di sekolah saya sendiri, selain saya memberi motivasi guru-guru untuk selalu ikut serta meningkatkan kompetensi, juga saya meminta guru-guru, saya memfasilitasi mereka dengan pelatihan-pelatihan. Kemarin sempat tertunda pelatihan, sebenarnya sudah dijadwalkan untuk pelatihan IT. Saya sudah kontak Gelemaca, Pak Andi, Pak Adi, Bu Nur gitu ya. Ternyata karena ada COVID, jadi berantakan semua. Nah, mungkin sekarang dijadwal ulang, karena ini juga penting menurut saya, Bu Eva. Jadi sebagai kepala sekolah, sebagai manajer, juga harus punya power, harus punya keinginan juga untuk memajukan sekolah dan punya niat baik dan menggugah kesadaran para guru. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa kerja sendiri, tapi ada guru-guru di belakang kita. Seperti itu. Kemudian jawaban untuk Bu Fatma ya. Sama-sama. Bu Fatma, menghadapi tahun ajaran baru, langkah awal yang dilakukan menghadapi siswa yang belum kenal sama sekali, tidak ada tatap muka, bagaimana?
mendata kemampuan dan kesiapannya menghadapi PJJ. Ini kan di awal ada daftar ulang kan ya, daftar ulang siswa baru terutama mungkin. Nah, pada saat daftar ulang itu diusahakan orang tua mengisi format selengkap mungkin, termasuk juga kesiapan untuk menghadapi PJJ-nya. Baik itu format berupa format cetak, manual maupun format yang mungkin daring dibagikan kepada siswa baru tersebut. Saya sih punya gagasan, punya usulan untuk MPLS-nya sendiri, masa pengenalan lingkungan studinya virtual gitu ya. Artinya siswa itu dikenalkan secara fisik dengan lingkungan sekolah yang baru, secara virtual kan bisa tuh divideoin gitu ya, kegiatan eskul apa saja yang dimiliki sekolah, kemudian sekolah ini lorongnya, ini kolamnya, ini tamannya kan bisa tuh ditayangkan. Nah, jadi ada PLS virtual gitu. Oleh gelem maca nanti. SMP 12 mah nanti pakai kamera 360, Bu. Jadi kalau diputar bisa kelihatan diputar, semua. Zreng gitu ya, kelihatan dari atas bawah terus pakai drone. Tapi itu memang memungkinkan begitu. Ya, jadi yang pertama itu, yang kedua juga memang PLS ini juga membangun mental juga sih, tidak hanya ya Bu Fatma. Jadi membangun mental kesiapan misalnya dari yang TK masuk ke SD, dari yang SD masuk ke SMP, itu kan mentalnya belum terbangun, tiba-tiba mereka harus belajar di rumah 6 bulan ke depan gitu ya. Nah, ini peran guru sangat penting di kelas-kelas awal yang anak itu tidak tatap muka. Nah, ini memang peran guru dan sekolah merumuskan dengan baik perencanaannya. Jadi ini yang pasti yang sudah pusing sekarang ini Wakasek kurikulum di sekolah saya, ikutan juga sekarang. Kemudian koordinator IT-nya juga pusing. Nanti abis ini pasti Bu Is nyuruh apa nih, nyuruh bikin ini, bikin itu. Tapi memang berat. Saya bilang ya siapkan energi Bu, siapkan energi Pak untuk belajar jarak jauh 6 bulan. Gitu. Makasih Pak Andi. Ya, makasih Bu Hajiis. Kemudian Bu Dewi, mangga barangkali bisa disambungkan. Tadi ada sedikit pertanyaan dari Bu Haji Epa terkait dengan adakah rencana kita, Bu Dewi terutama di masa nanti PJJ. Silakan Bu. Terima kasih sebelumnya Bu Haji Epa. Ini mencoba aja ide sempalan ya gitu. Kalau kami kemarin itu kebetulan di tingkat Kecamatan Harjamukti, sebelum di tingkat kota kami melakukan FGD di tingkat kecamatan yang berupa perwakilan-perwakilan dari setiap gugus, mencoba untuk merumuskan persiapan di awal tahun pelajaran baru, dan itu fasilitasi oleh K3S yang di tingkat kecamatan gitu tuh ya. Alhamdulillah K3S di tingkat Kecamatan Harjamukti sangat begitu agresif untuk istilahnya begitu memfasilitasi untuk bisa mendengar beberapa masukan-masukan dari pelaksana langsung. Nah, terkait dengan laporan berkala ataupun tadi yang itu, saya langsung ke ini dulu Bu, untuk yang tadi apa yang ide yang bisa masukan. Karena tadi Bu Iis saya menggarisbawahi tentang pondasi dari satu pelaksanaan sistem itu tidak lepas dari guru, kepala sekolah, guru dan orang tua ya. Itu 3 elemen itu nggak bisa terlepas, sehingga untuk fungsi di dalam penyiapan bagaimana PJJ di era ini COVID yang masih panjang untuk di semester 1, kemarin kita mendiskusikan untuk upaya kalaupun ada itu harus ada satu standar operasional atau prosedur yang kira-kira minimalnya bisa dijadikan satu panduan, walaupun misalkan dari tingkat pusat ada, tapi minimalnya Cirebon juga punya gitu ya, untuk bisa menjadi panduan bagi satu satuan pendidikan untuk bisa mengkreasikan ketika di lapangan gitu. Nah, ketika itu bisa dilakukan, tentunya
nanti kesulitan-kesulitan akan ditemukan ketika antara satu dengan yang lainnya itu ada jurang, baik secara kemampuan ataupun misalkan backup alat dan sebagainya gitu tuh ya, itu pasti akan ditemukan. Makanya dikembalikan kepada tadi 3 elemen. Kembalikan untuk guru, biarkan untuk fokus di memikirkan bagaimana membuat konten-konten menarik atau istilahnya penyampaian materi secara lebih asik ketika di sekarang ini. Ya, dan itu digodoknya di tingkat apa? Tentunya kerjasama. Kalau misalkan terjadi jurang ya berarti kerjasama di tingkat KKG. Nah, untuk kepala sekolahnya biarkan menjadi satu penerobos bagi manajerial yang kira-kira akan menghambat dari proses pelaksanaan itu, supaya proses pelaksanaan atau PJJ-nya lancar. Untuk yang kaitannya sama sistem, silakan kita kembalikan kepada manajerial kepala sekolah ataupun di tingkat dinas. Untuk orang tua, itu jangan pernah lepas untuk selalu meminta kepada seluruh rumpun, semua guru-guru itu nggak boleh pelit komunikasi kepada orang tua, menyampaikan hal-hal tentang impian, tentang backup yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan bisa melakukan 7, kenapa harus puas dengan 5? Itu kadang-kadang sampaikan saja kepada orang tua, dan itu bisa melalui mulut guru ketika di grup. Jadi itu akan menjadi satu kerjasama yang manis ketika kita punya tujuan bersama, sehingga nanti konten digodok penuh oleh guru-guru dengan di tim tentunya kalau di KKG, kepala sekolah manajerialnya untuk yang kesulitan-kesulitan sifatnya sistem, orang tuanya untuk backup apapun yang kira-kira supaya hal itu terlaksana dengan baik. Barangkali itu Bu yang bisa saya coba pikirkan ketika berpikir apa sih yang coba dilakukan di sekian bulan ke depan dari menyimak beberapa hal yang ada. Baik. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Bisa berbagi ya. Ya, Bu Dewi. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Bu Yeni. Halo Bu Yeni, masih bersama kami? Bu Yeni? Ya. Ya, ini ada pertanyaan Bu dari Bapak atau Ibu Titik, karena memang akunnya di situ tulisannya titik aja. Apakah efektif PJJ lewat TV? Kadang kita tanpa sadar memaksakan untuk daring biar keren, walau bikin siswa mabok ortu puyeng gitu. Jadi pertanyaannya mungkin kurang lebih gini. Ketika PJJ daring itu bisa jadi ada efek samping tadi ya, kewalahan di siswa dan orang tua. Nah, sementara ini ada solusi PJJ-nya lewat TV. Nah, seberapa efektifkah kalau kita PJJ-nya lewat TV? Mungkin seperti itu. Pak Andi, ada pertanyaan terakhir tapi masih ada dari Bapak Titik. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Titik. Ada lagi di bawah. Oh. Dalam situasi pandemi gini, skill leadership bisa diuji. Berani nggak ngambil keputusan? Ntar dulu itu mah jawabnya, ntar dulu. Iya, maksudnya yang terakhir dia itu. Bapak Nanti Titik. dijawab sama Ibu Bapak Kepala Sekolah itu ya. Oh, itu Titik juga. Iya. Silakan Bu Yeni, barangkali bisa menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Titik, silakan. Ya, menurut saya tetap bisa efektif asalkan Bapak Ibu gurunya seperti tadi yang Ibu Iis paparkan, bahwa harus tetap komunikasi yang baik dengan siswanya, komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Jadi walaupun hanya melalui virtual atau hanya melalui TV, tetap bisa efektif. Karena yang saya alami juga seperti itu. Setelah saya tampil di TV itu, banyak anak-anak yang WA pribadi kepada saya, menanyakan, misalnya penjelasan saya ada yang kurang jelas atau soal-soalnya itu, boleh nggak Bu kalau diganti seperti ini, boleh nggak? Bahkan orang tua itu banyak yang juga japri ke saya,
menyatakan bahwa, "Wah Bu, bagus sekali kalau ada acara seperti ini. Saya dan anak-anak ikut menonton, bahkan ikut belajar." Jadi menurut saya ini tetap bisa efektif, asalkan ada peran serta dari guru yang mensosialisasikan dan orang tua dan siswa yang khususnya orang tua ya, yang ikut mendampingi siswanya ketika kegiatan ini berlangsung. Begitu ya Bu Iis ya? Iya, betul. Iya, seperti itu pendapat saya. Saya sepakat, Bu. Ya. Ya, sebetulnya ini kita sudah sepakati ya, pertanyaan dari Bapak atau Ibu Titik ini sebagai pertanyaan terakhir. Tetapi ini dari tadi ada yang ngacung. Tolong Siapa yang ngacung? punten Yang untuk ngacung. partisipan yang lain punten untuk tidak mengacung lagi ya dan tidak memberikan pertanyaan lagi karena episode ini baru 10. Kita masih bisa nyambung kok di 11, 12, 13 ya. Terakhir ini ya, kita sepakati ini terakhir. Pak Apip, silakan Pak Apip yang sudah mengangkat tangan, silakan dinyalakan video sama mic-nya. Halo, Pak Apip. Pak Apip mengangkat tangan terus bobo kayaknya. Itu menyerah. Pak Apip. Halo, Assalamualaikum Pak Apip. Saya hitung bertiga nih. 3 ya. Itu, Sepertinya Pak Apip memang mungkin tidak sengaja tertekan raise hand-nya mungkin ya. itu Baik minta Bapak dan tolong. Ibu, mohon maaf karena kita memang terbatas waktunya. Juga Betul. ini juga saya sudah tahu ini Bu Haji Is itu curhat Bapak dan Ibu bahwa posisinya memang sudah dingin gitu ya. Kuningan. Tapi tidak usah khawatir karena gini, insya Allah di episode 11 itu masih sekait dengan materi kali ini, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh. Tapi pematerinya untuk episode 11 itu kita insya Allah datangkan dari Jambi, yaitu Pak Pedri Guci. Nah, Pak Pedri Guci ini nanti juga akan men-share, mungkin bisa kita lihat gambarannya PJJ yang ada di daerahnya seperti apa sih gitu kan selama pandemi ini. Walaupun memang mungkin kondisinya memang jauh berbeda, tetapi kan tidak ada salahnya mungkin bisa kita petik pelajaran dari Pak Pedri nanti. Pak Pedri juga ini merupakan finalis guru berprestasi tingkat nasional tahun lalu dan masih tahun ini juga masih finalis Bu Is karena tahun ini memang nggak ada. Jadi finalis abadi ya. Karena tahun ini nggak ada, jadi masih finalis begitu. Baik, mungkin untuk diskusi kita kali ini di Gela Maca Menyapa episode 10 sampai di sini dulu. Mungkin ada sedikit yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah bahwa dalam PJJ ini atau BDR nanti memang banyak yang harus disiapkan, terutama oleh kita sebagai pendidik, baik itu kepala sekolah, pengawas, kemudian guru. Banyak yang memang harus disiapkan. Segala macamnya itu disiapkan itu memang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi hak anak mendapatkan pembelajaran. Nah, tapi tidak kita lupakan apa konsep prinsip yang memang harus kita pegang di dalam masa COVID-19 ini. Tadi yang sudah disampaikan sama Bu Is adalah bahwa anak tetap harus menjaga kesehatannya, kemudian bagaimana dia harus tetap senang, kemudian juga bagaimana dia juga harus tetap diberikan life skill, kecakapan hidup seperti itu. Nah, yang susah yang tetap senang itu kan. Iya, betul sekali. Tetapi kita harus berupaya agar anak-anak tetap bahagia dalam kondisi yang seperti ini gitu. Karena memang anak-anak posisinya dia harus merasa seperti itu. Tetapi dalam kondisi ini memang banyak yang inilah saatnya kita berkolaborasi baik kepala sekolah, dinas pendidikan, kemudian pengawas, guru dan orang tua sehingga kita bisa bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Tetapi sebelum saya tutup, ini kebetulan Bu Haji Is, Bu Dewi, Bu Haji Epa, kemudian Bu Yeni, ini kebetulan ada Pak Idris. Iya. Saya sapa dulu ya, Atau closing lah. Pak Idris, Assalamualaikum. Pak Ketua, aduh subhanallah. Halo, sudah lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam Pak. Pak, boleh dong ngasih kesan gitu. Bapak mengikuti acara Gela Maca Menyapa episode 10 ini. Iya, kesannya pas ini kesannya wow gitu ya. Hanya satu kata wow. Wow kesannya.
Saya melihat di sini ada aura yang sangat positif. Saya melihat di sini ada kepala sekolah dan guru pembelajar gitu ya. Di saat mungkin, mohon maaf saya pakai bahasa-bahasa yang ini aja lah. Di saat kepala sekolah dan guru banyak yang ngaharenen gitu ya, tidak ada kegiatan, bahkan mungkin jam segini juga sudah ada di alam mimpi, ini teman-teman di Glemaca masih aktif gitu kan, masih aktif berdiskusi, mencari solusi tentang bagaimana nih seharusnya PJJ ini. Padahal terpaksa loh Pak. Ya terpaksa karena dipaksa ya. Kalau tidak dipaksa juga nanti tidak terbiasa. Jadi memang sudah banyak sebenarnya bahasan-bahasan terkait pembelajaran jarak jauh. Semua pembelajaran itu ada plus minusnya saya kira. Ya termasuk daring juga ada plus ada minusnya. Tadi juga sudah dibahas gitu ya. Ya intinya kalau bahasa saya sih ya, bahasa saya ini bahasa heureunya. Pembelajaran jarak jauh itu adalah pembelajaran yang bisa-bisa saya aya itu kan saka sampeurna. Ngerti nggak nih saka sampeurna ya? Orang Cirebon nih. Jadi karena pemerintah pun tidak terlalu menargetkan target yang muluk-muluk begitu ya. Istilahnya dibiarkan pembelajaran itu enjoy, tidak membuat anak itu stres, tidak membuat guru-guru juga stres ya. Jadi ya biarkanlah mengalir tapi tetap ada nilai-nilai edukasi yang bisa diambil. Tadi kan Bu Hajah Iis sudah menyampaikan bahwa di pembelajaran jarak jauh juga bukan hanya masalah akademik saja yang dikejar, tapi di situ ada pembelajaran life skill ya, kecakapan hidup, ada penguatan pendidikan karakter. Terus juga tadi kita mungkin sudah juga mendengar keputusan dari Pak Menteri ya, Mas Menteri tentang bagaimana kebijakan PJJ di tahun ajaran baru ya. Jadi untuk SD ya karena mungkin anak SD, anak TK, anak PAUD ini kan rentan masih kecil, jadi kalaupun itu dibuka berada pada urutan yang paling ujung gitu ya. Nah memang di sini dalam beberapa tulisan yang saya tulis juga inovasi dan kreativitas guru ini menjadi kunci penting. Guru tuh harus mikir kumaha ya besok gitu kan, gimana nih besok nih saya ngasih tugas atau ngasih pembelajaran lah, bukan ngasih tugas ya. Karena salah satu keluhan atau salah satu kritik dalam PJJ ini guru banyak ngasih tugas tapi tidak ada tindak lanjutnya gitu. Nah ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama. Terus juga tadi ada yang menarik ya, masalah kepala sekolah berani nggak mengambil keputusan. Jadi saya langsung cas gitu, langsung ada ide nulis mengembangkan kompetensi kewirausahaan kepala sekolah di era pandemi gitu. jadi saya langsung truk ada ide, aduh ya kudu nulis iya gitu kan. Ya memang luar biasa kepala sekolah itu tantangannya. Jadi mengendalikan guru, mengendalikan siswa gitu kan, plus mengendalikan lingkungan. Karena kebayang 3 bulan sekolah tidak ditempo-tempo ya, kebayang itu sudah ganti penghuni ya ruang kelas itu. Nah, jadi memang di sini juga memerlukan kompetensi kewirausahaan dari kepala sekolah. Bagaimana caranya supaya semua aspek yang terkait dengan manajerial ini bisa dikelola dengan baik. Ya saya kira dalam kondisi yang terbatas ini memang kita pun harus maklum. Kita harus bisa menyiasati dengan baik apapun kebijakan pemerintah khususnya Kemendikbud yang kita dukung, kita laksanakan. Meskipun kita pun harus realistis juga, kita dihadapkan pada satu keterbatasan ya. Jadi saya pernah nulis itu pokoknya mah rada puitis, cuma saya lupa lagi. Intinya memberi motivasi lah. Intinya memberi motivasi bahwa kondisi seperti ini tidak lantas membuat kita ini menjadi patah semangat. Justru saya kira ini muncul kreativitas baru ya. Contoh seperti webinar atau telekonferensi seperti ini saya kira tidak akan muncul kalau tidak ada COVID gitu ya. Jam segini mungkin sudah ngarengko di tempat tidur. Belajar dari COVID. Ya, belajar dari COVID. Jadi memang itulah takutnya kepanjangan ya, soalnya saya bukan narasumber nih. Saya peserta. Ini ingin memberikan support. Ya, saya sebenarnya ingin memberikan support saja atas kegiatan ini, plus saya ingin mendengar langsung dari praktisi. Karena selama ini kan webinar-webinar itu hanya diisi oleh para teoretisi, para intelektual, para akademisi yang belum tentu mereka itu bagaimana merasakan kondisi di lapangan. Ya, di lapangan sepak bola, lapangan sekolah maksudnya. Jadi bagaimana mereka itu berjibaku ya,
mengelola, menyiasati pembelajaran jarak jauh ini dan harus menyiapkan skenario untuk 6 bulan ke depan dan kebayang gitu bagaimana mulaknya ya belajar selama sekian bulan di rumah. Nah, tetap ada keinginan untuk ke sekolah ya walaupun ya sekali lagi protokol kesehatan harus juga diperhatikan. Dan saya kira kepala sekolah, guru-guru walaupun dalam masa pandemi seperti ini luar biasa semangatnya. Banyak yang tetap piket ke sekolah, tetap pergi ke sekolah mengerjakan tugas-tugas administratif dan mempersiapkan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Sekali lagi saya ucapkan salut, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Gelemaca. Mudah-mudahan Gelemaca menjadi sarana untuk pencerdasan masyarakat khususnya di wilayah Kota Cirebon. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Idris. Terima kasih Pak Ya, Idris. ya. Sama-sama. Ya, baik. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Idris menjadi closing statement kita untuk acara hari ini. Jadi teman-teman semuanya, pesan kita, dari apa yang kita terima tadi semua adalah bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus tetap semangat, tetap berkreativitas tadi, karena tadi kata Pak Idris juga guru adalah kunci. Guru yang inovatif dan kreatif itu adalah kunci keberhasilan pendidikan walaupun dalam kondisi saat ini sedang pandemi COVID-19. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Idris untuk kesan dan pesan untuk kita. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak moderator kita yang memang ada kendala di akhir-akhir ya, Pak Kartino. Terutama juga terima kasih untuk Ibu Haji Is, kemudian Ibu Dewi dan Bu Yeni untuk kesempatannya membagi Terima kasih, Bu Haji Is. ilmunya, sama-sama, Ibu. pengalamannya dan lain sebagainya. Bu Kemudian Yeni, juga Bu tidak Dewi. ini juga kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan dan kekurangan yang kami miliki. Pak Andi Ya, sebentar. Bu Haji. Tidak foto bersama dengan Pak Idris Oh dan dengan Bu iya Haji. Foto lupa bersama dulu. Ayo kita foto bersama dulu. Ayo dinyalakan videonya. Sebentar, kita tunggu teman-temannya dinyalain dulu videonya ya. Bu Berdiri, Rapina, Bu berdiri. Suleha, Bu Ana, Bu Hesti, Bu Nina, Bu Sutarsi, Bu Min Hermina,